Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kita akan membahas soal CTF ya, yang dari teman-teman. Nah, namanya Angry Birds dari Cyber. Sini dia kali itu adalah Snatching Squirtle 385. Mungkin ini adalah soal ya. Ini soal. Squirtle mencuri sebuah flag dan menyembunyikan. Dapatkah kamu menemukan flagnya? Kita identifikasikan ya. Ini udah tadi sebelumnya saya udah upload, cuman gara-gara nggak ada suaranya jadi pakein aja nggak apa-apa. Ini berarti dia jenis CTF-nya adalah steganografi, yaitu teknik menyembunyikan sebuah informasi ke dalam suatu data. Data itu bisa berupa teks, video, audio, dan seterusnya. Gambar dan seterusnya. Nah, di sini hint pertama itu adalah deskripsi PW dari 824 faktorial dan seterusnya. Jadi 8 pangkat 2 adalah 64 dikurang 4 faktorial yaitu 24 sama dengan 40. Nah, setelah 40 ternyata dia di akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti 40 bagi 2 yaitu 20. Lalu ditambah 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, kali 3 27. 27 kurang 15 yaitu 12. Maka kalau kita simpulkan 20 ditambah 12 itu adalah 32. Nah, 32 itu di dalam dunia steganografi itu adalah sebuah enkripsi yang dinamakan adalah base 32. Oke. Base 32. Ada juga yang namanya base 64 dan seterusnya. Ada SHA 128 dan seterusnya. Banyak ya. Nah, di sini ada base 32. Karena nggak ada lagi selain enkriptor selain base 32 ini. Nah, di sini yang kedua adalah PW-nya di enkripsi hantu, tapi hantunya nggak suka huruf H. Kita bisa simpulkan bahwa hantu jika tidak menggunakan H maka akan menjadi hantu, dan ghost jika tidak menggunakan H yaitu ghost. Berarti kita bisa simpulkan sebuah enkripsi dan dekripsi yang tidak ada tulisan H. Maksudnya hantu itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan ghost, berarti ghost tanpa H, berarti ghost keeper. Nah, untuk format file pasti punya struktur khusus seperti sidik jari manusia. Biasanya untuk sidik jari manusia atau fingerprint itu dia berupa MAC address, bukan MAC address ya, berupa physical address, berupa hexadesimal. Hexadesimal itu sendiri yaitu 0 sampai 9 A sampai F. Nah, jadi ini total ada 15 ya. Berarti 0 1 2 3 4 5 9 A B C D E F. Nah, seperti ini. Ini totalnya 15 huruf. 15 ya itulah. Nah, kita bisa saya juga sudah dapat gambarnya ya, teman-teman. Ini gambarnya hantu JPG. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan file di Windows ataupun di kali Linux atau Linux WSL. Kalian bisa cari WSL install Windows. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, kalian bisa install dan seterusnya. Saya nggak mau memberikan tutorial instalasi Windows dan instalasi WSL segala macam ya, karena lama. Di sini saya juga pengen bahas untuk CTF-nya aja. Nah, di sini karena saya sudah ada filenya, kita tinggal eksekusi saja ya, teman-teman. Di sini kita ketik aja kali atau bas. Karena sini saya menggunakan kali ya. Kali. Oke, sabar ya teman-teman ya. Ini agak lama juga karena mungkin faktor jaringan juga sih. Oke. Nggak mau ini kelamaan. Skip.
Nah ini kita sudah dapat, kita masuk ke ini ya, ke file saya ini mnt si. Nah ini saya sudah masuk ke dalam folder ini saya. Nah setelah itu saya melakukan exit tool, atau kalian bisa menggunakan string, tapi saya ingin menggunakan exit tool aja karena lebih enak ya. Kadang ada beberapa yang emang nggak bisa kedetek ya. Selain exit tool kita bisa menggunakan string atau cat dan seterusnya ya teman-teman. Nah di sini kita untuk membuktikan aja ya, kita pakai exit tool dulu, pilih hantu effect. Nah biasanya seorang chat player itu dia menaruh di antara semuanya ini nih. Nah ternyata ini ada komen ini apa nih, saya tertarik dengan tulisan komentar ini. Saya coba copy. Saya karena di sini tujuannya adalah base 32, maka yang perlu dilakukan adalah kita mendeskripsikannya atau mendekripkannya ini menjadi base 32 ya, dengan cara di Linux echo, atau bisa juga di ini ya, di Termux ya, echo sorry echo. Nah terus pipe itu shift yang di atasnya enter atau di bawahnya backspace, terus ketik base 32 min d. Nah dia akan mendapatkan file ini nih. Nah ini kita copy ya. Nah setelah itu kita cari di sini di Linux ya, di Google cari aja Ghostkeeper. Nah kalian bisa cari aja. Di sini saya merekomendasikan menggunakan CyberSafe karena di sini lebih enak ya, karena banyak banget. Nah di sini saya cari Ghost, lalu saya decrypt, tinggal geser, lalu saya masukkan inputannya dan boom, dapatkan outputnya. Setelah itu, setelah saya dapat outputnya, saya menggunakan stack height extract main sf hantu, terus pw nya min p ini jebret. Nah saya udah ada, saya mau tiban. Nah ternyata ada file zip nih di dalamnya. Kita coba cek dengan cara ekstrak ya, apakah dia bisa. Oke, oh ternyata nggak bisa nih. Bad file offset local header site. Nih, site itu signature, berarti signature ini penanda. Nah, ini bisa dikaitkan dengan yang si sidik jari ini. Biasanya dia menggunakan hex ya. Nah, di sini kita coba cek di online atau di Google. Kita cari hex editor online. Saya memilih yang paling atas karena saya suka yang atas nih, yang ini suka. Saya open file. Lalu setelah saya open file, saya taruh file zipnya. Setelah saya sudah taruh file zipnya, nah di sini ada yang kosong nih di awal nih. Biasanya di dalam sebuah file zip itu dia di awalnya itu ada ekstensinya atau penandanya. Di sini kok 00 gitu, nggak mungkin nilai di sini tuh 00. Nah saya carilah di online, yaitu file hex zip code ya. Nah ternyata ini 50 4B0304 50 4B0304. Nah ternyata ini file utamanya nih. Nah karena kita coba tes dulu ya, apa dia bisa. Tuh tidak bisa ya teman-teman, sudah dibuktikan ya. Nah tapi ketika saya coba tambahkan file zipnya ini, bisa pasti. Kita coba ekspor dulu ya. Kita ekspor, lalu kita setiban file yang baru, setiban. Nah kalian bisa cari aja di sini, masing-masing file itu berbeda-beda ya zip code-nya ya. Ada yang mp3, ada yang mp4. Nah ini ya mp3, mp4. Nah ini ya, banyak banget. Kalian bisa cari sendiri aja. Tadi mana tuh? Nah tadi sekarang saya sudah simpan, kita tinggal buka filenya. Oke.
ternyata aman. Wah, ini apa ini, tulisan apa ini, saya nggak ngerti gitu. Saya coba cari di sini, kita coba tempel aja ya. Wah, ternyata kode ini brain fog nih, kira-kira apa ya. Nah, karena kita belum tahu artinya apa, kita cari di sini brain fog online. Nah, kita pilih atas, lalu saya paste, lalu saya running. Nah, ternyata saya menemukan flagnya, yaitu flag bahasa alien ditemukan. Itu ya teman-teman ya. Mana? Nah, sorry. Nah, ini dia. Ini untuk jawaban yang Mas tadi. Oke, cukup gampang ya, cukup lumayan sih. Bisa bilang lumayan untuk pemula, tapi bagus untuk mengasah otak. Jadi sekian itu aja sih. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang, kalian bisa komen. Dan kalau emang ini berguna, kalian bisa simpan. Atau jika saya ada kurang, mohon dimaafkan. Dan ketika penjelasan saya ada yang kurang atau tidak mengerti, kalian bisa ngomong aja, nggak apa-apa. Saya open to ask dan juga open to work ya. Oke, canda. Saya emang suka untuk berbagi. Jadi teman-teman kalau misalnya emang ada yang bingung, bisa tanyakan aja. Oke, thank you.